Inilah suasana kepanikan saat kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Pendidikan Desa Kandemeng, Kecamatan Tinambung, malam tadi. Api terlihat kian membesar akibat kencangnya tiupan angin, membuat warga di sekitar lokasi panik dan berhamburan hingga keluar jalan. Lokasi kebakaran ini tepat berada di tengah pemukiman padat penduduk, sehingga membuat api yang awalnya hanya menghanguskan satu rumah merembet ke rumah lainnya. Selain menghanguskan 4 rumah, 2 rumah lainnya rusak ringan, serta uang tunai sebanyak belasan juta rupiah juga ikut hangus di lahap api. 6 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api dan mencegah api meluas ke rumah warga lainnya. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran, namun dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah yang dalam kondisi kosong. Berawal dari rumah kosong, diduga katanya harus pendek, tapi ini kan masih dugaan karena masih dalam proses pemeriksaan polisi. Nah, sekarang sementara masih proses pemadaman oleh pihak pemadam. Ada 4 unit rumah yang 100% habis terbakar, tidak ada barang yang diselamatkan. Saat ini seluruh korban ditempatkan oleh petugas kepolisian dan BPBD di lokasi pengungsian sementara. Akibat kebakaran ini, kerugian warga ditafsir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal melaporkan. Ladang ganja seluas 4 hektar ditemukan petugas gabungan BNN, Polri, dan TNI di 3 lokasi yang tak berjauhan di kawasan hutan perbukitan Torsihite, Desa Hutabangun, Penyambungan Timur, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Petugas melakukan penyisiran kawasan hutan selama 3 hari sebelum berhasil menemukan tanaman ganja siap panen yang diperkirakan mencapai 8.000 batang daun ganja di lahan seluas 4 hektar. Meski petugas gabungan berhasil menemukan ladang ganja, namun petugas belum berhasil menangkap pelaku yang telah melarikan diri sebelum petugas datang. Dibantu dari rekan-rekan TNI, Polri, dari dinas terkait yang ada di pemerintah daerah Mandailing Natal telah memusnahkan. Awalnya kita menemukan ladang ini kita lakukan penyelidikan dan sekarang saat ini kita telah memusnahkan ladang ini kurang lebih sekitar 4 hektar. Lokasi penemuan ladang ganja ini terkenal ekstrim yang berada di ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Hal ini membuat petugas kewalahan melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang kabur ke dalam hutan. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi. Selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Ya, program ini adalah sebuah program yang bertujuan untuk menjadi wadah aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Pagi ini hadir kembali, saya Anita Mai. Dan saya Pram Senjaya pemirsa, dan selama 1 jam ke depan pemirsa, kita akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Tentunya, kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan juga @official_inews_tv. Dan pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami melalui alamat email kami pemirsa di laporpolisi.ais@gmail.com pemirsa. Dan jangan lupa pastikan menggunakan hashtag Lapor Polisi. Dan seperti biasa pemirsa, di informasi pertama ini kami awali dari seorang siswi SMA yang menjadi korban perkosaan oleh 4 warga di Alor Barat Daya NTT. Iya, dan ironisnya salah satu pelaku ini merupakan anak yang masih di bawah umur. Empat pelaku kasus perkosaan seorang siswi SMA ditahan di Mapolsek Alor Barat Daya, Alor, Nusa Tenggara Timur. Para pelaku ini, 2 diantaranya sudah beristri dan 1 anak di bawah umur yang merupakan teman korban. Mereka ditangkap untuk menjalani pemeriksaan setelah pihak korban dan keluarganya melaporkan kejadian tersebut ke polisi.
Korban AM 17 tahun, siswi salah satu sekolah SMA di Abad ini, diperkosa oleh keempat pelaku di sebuah sekolah PAUD di Wolwal Barat, Abad. Sebelum melancarkan aksi bejatnya, salah satu dari pelaku memaksa korban untuk meminum minuman keras jenis sopi. Terlapor pertama mengajak korban untuk mengkonsumsi miras. Setelah korban mabuk, kemudian terlapor pertama melakukan hubungan badan dengan korban. Setelah itu mengajak ketiga rekan terlapor lagi dan melakukan persetubuhan. Karena belum ada unit PPA di Polsek Abad, kasus perkosaan ini dilimpahkan ke Polres Alor guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Alor NTT, Dani Manu, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, ini ada sebuah mayat tanpa identitas dalam kontainer plastik ditemukan mengambang di aliran Kali Bayur, Kecamatan Priuk, Tangerang, Banten. Iya, dan diduga mayat berjenis kelamin laki-laki tersebut merupakan korban pembunuhan karena kaki dan tangannya yang terikat. Mayat guys, kakinya doang nongol udah lembok. Astagfirullah. Warga sekitar Kali Bayur, Kecamatan Priuk, Tangerang, Banten gempar dengan penemuan mayat dalam kontainer plastik. Kondisi mayat mengambang dan hanya memperlihatkan kedua kakinya. Petugas evakuasi yang datang ke lokasi menemukan bahwa korban berjenis kelamin laki-laki. Tangan dan kaki korban dalam kondisi terikat. Jasad korban pertama kali ditemukan warga. Ada mayat, tadi lihat. Tapi nggak kami kali. Jarak berapa meter? 10 meter kali ada kakinya itu karena aromanya kurang bagus. Ya udah. Terikat atau gimana? Saya nggak lihat kayaknya ada yang bilang terikat. Memang ditemukan seorang mayat laki-laki Mr. X ya. Dan saat ini memang belum diketahui identitasnya, dan pada saat ditemukan yang bersangkutan ditemukan ada di box kontainer ya. Kemudian dengan kondisi kaki terikat. Jasad korban tanpa identitas ini kemudian dibawa ke RSUD Tangerang untuk diotopsi. Selanjutnya pemirsa, seorang maling yang babak belur dihajar warga di Bogor, Jawa Barat. Ini maling bersenjata api langsung ditahan ke kantor polisi. Seorang pria diamankan warga perumahan Forest Hill, Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. Bahkan pria ini babak belur karena menjadi bulan-bulanan warga. Warga emosi karena pelaku kepergok mencuri di sebuah rumah yang ditinggal penghuninya. Namun saat akan ditangkap, pelaku justru menakut-nakuti warga dengan menodongkan senjata api. Aksi pelaku terbongkar karena warga yang curiga dan menegur pelaku. Bukannya berdiam, pelaku langsung tancap gas untuk keluar komplek perumahan. Naas, petugas keamanan komplek menutup jalan keluar sehingga pelaku tersudut. Lagi jaga, warga teriak maling-maling. Saya tutup portal, dia todongkan senjata ke portal, saya buka sedikit, saya timpa pakai portal, dia mau jatuh, dia balik lagi, dia langsung tancap gas, saya calling lewat radio polisi depan, pos depan. Alhamdulillah kendaraannya dapat, tersangka lari, yang satu kabur, yang satu dapat, sekarang lagi ada di. Berarti jumlahnya berapa orang? Jumlah 2 orang. Polisi yang sedang patroli langsung mengamankan pelaku ke Polsek Parung Panjang. Polisi masih menyelidiki motif pelaku mencuri dan juga menyelidiki kepemilikan senjata api. Selanjutnya pemirsa, 2 polisi anggota Polsek Tanah Abang menjadi korban penikaman yang dilakukan penadah pencurian sepeda motor di wilayah Uwung Jaya, Tangerang, Banten. Nah pemirsa, ini selain polisi, 2 warga sipil juga menjadi korban para pelaku. Dua anggota polisi serta 2 warga sipil yang merupakan informan polisi menjadi korban penikaman di wilayah Uwung Jaya, Tangerang, Banten. Keempatnya selamat dan menjalani perawatan di rumah sakit. Korban dianiaya 2 pelaku penadah motor curian. Penganiayaan terjadi saat 2 polisi yang ditemani 2 informannya melakukan pengembangan kasus penadahan barang curian. Polisi kemudian mengetahui keberadaan 2 pelaku di wilayah Uwung Jaya, Tangerang, Banten. Namun saat akan ditangkap, kedua pelaku melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam. Pelaku utamanya sudah ditangkap duluan di Polsek Tanah Abang, jadi seperti itu. Kemudian dilakukan pengembangan untuk mengungkap penadah dari curanmor tersebut.
ternyata pada saat akan dilakukan penangkapan terjadi perlawanan terhadap anggota yang akan nangkap. Jadi kalau untuk anggota itu di lengan sebelah kiri, kemudian paha sebelah kanan, kemudian untuk dua masyarakat sipil itu di daerah perut ya, ditusuk di daerah perut ya, seperti itu. Sementara itu, komplotan pencuri dan penadah motor hasil curian akhirnya berhasil dijeduk polisi. Diduga terlibat jaringan peredaran narkoba di tempat hiburan malam, Kasat Narkoba Polres Karawang AKP Edi Nurdin Masa ditangkap. Ya, pemirsa, perwira Polri itu ditangkap beserta barang bukti 101 gram sabu. Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri menangkap Kasat Narkoba Polres Karawang AKP Edi Nurdin Masa karena diduga terlibat dalam jaringan narkotika di tempat hiburan malam. Penangkapan dilakukan di basement apartemen Taman Sari Mahogani, Karawang, Jawa Barat 11 Agustus lalu. AKP Edi Nurdin ditangkap bersama barang bukti narkoba jenis sabu seberat 101 gram. Barang haram terbagi dalam 3 plastik klip dengan berat masing-masing 94 gram, 6,2 gram, dan 0,8 gram, serta 1 klip berisi pil ekstasi seberat 1,2 gram. Tim penyidik juga turut menemukan seperangkat alat penghisap sabu dan cangklong. Penangkapan perwira Polri ini merupakan hasil pengembangan dari peredaran narkoba di tempat hiburan malam. Ketika itu, polisi berhasil meringkus sejumlah pelaku yang merupakan jaringan narkoba pimpinan seseorang bernama Juki. Jaringan ini kerap memasok ekstasi ke sejumlah tempat hiburan malam di Bandung. Ya, sementara itu pemirsa, 2 dari 4 pelaku komplotan pencurian mobil ditembak Subdit Jataras Polda Sumatera Selatan. Ya, dan ironisnya salah satu pelaku ini merupakan pecatan anggota kepolisian. Anggota Subdit Jataras Polda Sumatera Selatan menangkap 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor. Polisi terpaksa melumpuhkan kedua pelaku lantaran melawan saat penangkapan. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku kerap beraksi di sejumlah lokasi. Diketahui salah satu pelaku merupakan pecatan polisi berpangkat Bribka yang pernah berdinas sebagai anggota Reskrim Polres Oku Timur, Sumatera Selatan. Tahun berapa terakhir TTDH-nya nggak? 2021. 2021, termasuk baru berarti Kak? Iya. Jadi orang berapa Kakak komplotannya? Orang 4 cuman ya? Selain mobil apa aja ini lagi Kak? Motor itu? 2 orang, inisial AR dan MH. Berikut barang bukti 1 unit mobil dan 1 unit sepeda motor. Kemudian dari hasil pemeriksaan setelah kita amankan, pelaku juga melakukan pencurian, telah melakukan pencurian di 5 TKP. Yang satu pelaku atas nama AR merupakan mantan personil polisi. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 unit mobil dan 1 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Subdit Jataras masih memeriksa kedua pelaku lantaran tidak menutup kemungkinan masih ada TKP lainnya. Keduanya terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Seorang pria terekam CCTV menganiaya seorang pria lanjut usia. Dan informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.